Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Gedir Irawan dalam channel Tukang Kopi. Dan tentu pada malam hari ini kita kembali dalam segmen Ngopini. Ngopini sembari ngopi. Nah, baik para hadirin sekalian, teman-teman sekalian, penonton setia yang ada di channel Tukang Kopi. Pada hari ini tentu saja kita kembali dalam segmen Ngopini yang akan membahas seputar masalah sejarah, teori konspirasi, dan juga peristiwa. Namun nih teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam membahas masalah-masalah sejarah yang ribet, rempong, dan tentu saja membuat kita berpikir terlalu luar biasa banyaknya, kita akan membahas sedikit sejarah yang sifatnya adalah basically sekali, sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak pernah terpikirkan oleh diri kita, dan tentu saja berkaitan dengan identitas diri kita sendiri. Apa sih itu teman-teman? Nah, jadi malam hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang sejarah munculnya nama Indonesia dari negara ini. Dan tentu saja ini bahasanya masuk ke dalam sejarah Indonesia, walaupun cakupannya lebih kecil lagi. Sebelumnya saya pengen teman-teman jujur kepada diri teman-teman sendiri. Pernah tidak teman-teman terpikirkan bahwa dari mana sih munculnya nama Indonesia di negara ini? Apakah memang langsung disebutkan oleh Insinyur Soekarno atau Muhammad Hatta atau para pahlawan kita muncul begitu saja nama Indonesia? Atau mungkin Indonesia ini adalah hal yang memang memiliki latar belakang sejarah yang cukup lama. Memang agak sulit sih kalau kita ngomong atau mencari tahu tentang dari mana nama Indonesia ini. Yang jelas teman-teman, baik itu di zaman prasejarah, di abad keempat ketika Kutai muncul dengan prasastinya, ataupun di zaman-zaman kerajaan Hindu-Buddha, mulai dari kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Singosari, Kediri, kata-kata Indonesia ini memang belum pernah tertulis dalam kitab ataupun dalam buku karangan pujangga-pujangga manapun. Karena memang dulu kita belum mengenal kata Indonesia. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman pernah tidak mendengar sebuah lagu yang bunyinya seperti ini? Nenek moyangku seorang pelaut, dia menanam bayam di sawah, ketemu Popeye. Nah, lagu seperti itulah. Yang jelas, kalau teman-teman pernah menyanyikan lagu ini memiliki makna filosofi yang luar biasa hebat. Nenek moyang kita dikatakan seorang pelaut. Otomatis, kalau memang nenek moyang kita pelaut, tentu beliau akan banyak koneksi dan beliau akan banyak melakukan hubungan-hubungan dengan orang-orang di tempat lain. Bukan tidak mungkin pernah melakukan hubungan dengan orang dari luar wilayah Indonesia atau Nusantara waktu itu teman-teman. Dalam kronik Cina pernah tertulis bahwa orang-orang Tiongkok atau orang Cina pernah melakukan hubungan dengan orang Indonesia. Namun di masa itu kita tidak disebut dengan orang Indonesia. Mereka menyebut orang-orang di Indonesia itu adalah orang-orang dari Nanhai. Apa sih itu Nanhai? Nanhai sendiri memiliki arti kepulauan dari Laut Selatan. Artinya gugusan pulau yang terdapat dari Laut Selatan bagian Cina itu disebut dengan Nanhai. Beda Cina, beda orang India. Orang India yang pernah melakukan hubungan dagang dengan orang Indonesia pada waktu itu juga tidak menyebut kita orang Indonesia. Mereka menyebut kita adalah Dwi Pantara, yang dalam arti Sangsekertanya itu adalah kepulauan dari negeri seberang. Dan bahkan dalam sebuah buku karangan dari Walmiki, seorang pujangga yang hebat di India pada waktu itu, beliau pernah menulis cerita tentang Rama dan Sinta. Dikisahkan bahwa Sinta sendiri pernah diculik oleh Rahwana, dibawa ke sebuah kepulauan emas yang pada waktu itu disebut dengan nama Suwarna Dwipa. Di mana itu Suwarna Dwipa? Di Sumatera dong. Dan itu juga bagian dari Dwi Pantara tadi. Lain orang India, lain juga orang Arab. Orang Arab dulu sering melakukan hubungan dagang dengan orang Indonesia, khususnya pada waktu itu mereka mencari yang namanya kemenyan.
Wow, kemenyan. Apakah orang Arab pesugihan? No. Orang Arab dulu menggunakan kemenyan sebagai bahan baku untuk wewangian dan juga bahan baku mereka untuk melakukan peribadatan. Dan orang Arab menyebut kita pada waktu itu adalah Jazair Al-Jawi atau orang-orang dari Kepulauan Jawa. Lain orang Arab, lain pula pada waktu itu orang Eropa menyebut kita. Nah, di Eropa ini yang paling sering melakukan hubungan dengan kita, khususnya di abad ke-15. Jadi ketika orang Eropa datang ke wilayah kita, Indonesia, mereka tahunya bahwa wilayah-wilayah yang ada di wilayah Asia ini adalah orang-orang Persia, orang India, kemudian ada orang Arab dan juga ada orang Cina. Mereka tidak mengenal ada orang Indonesia di situ. Maka mereka menyebut wilayah-wilayah yang dihuni oleh orang-orang Indonesia itu adalah Kepulauan Hindia atau dalam bahasa Latinnya Indian Archipelago. Pernah dengar kata-kata Indian Archipelago? Keren kan kata-kata itu, teman-teman. Nah, sehingga pada waktu itu menyebar di seluruh wilayah Eropa bahwa untuk mencari rempah atau untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa, carilah di Pulau Hindia atau di India. Pernah tidak ada kata-kata Indonesia? Belum. Bahkan di tahun-tahun segitu belum muncul kata-kata Indonesia. Pernah ada seorang tokoh yang ingin mempopulerkan nama yang berbeda dari nama Hindia ataupun Nanhai dan lain sebagainya. Orang tersebut bernama Edward Dawes Dekker. Pernah dengar nama Edward Dawes Dekker? Edward Dawes Dekker ini terkenal pernah membuat sebuah buku judulnya Max Havelaar. Dan mereka atau dia membuat nama samaran pada waktu itu Multatuli. Nah, jadi Edward Dawes Dekker ini pernah waktu itu ingin membuat sebuah nama yang hebat, namanya Insulinde. Jadi Insulinde ini sebutan kepada orang-orang yang ada di tanah Hindia, khususnya di wilayah Indonesia pada waktu itu. Kemana-mana waktu itu Dawes Dekker menyebutkan Insulinde, Insulinde, Insulinde. Namun ya memang kata-kata tersebut masih kalah populer dengan kata-kata Kepulauan Hindia, khususnya Belanda waktu itu menyebut Nederlands Indie. Sehingga akhirnya Insulinde hilang begitu saja dan yang lebih menonjol waktu itu adalah Nederlands Indie atau Kepulauan Hindia Belanda. Jadi kapan sih kata-kata Indonesia ini pertama kali muncul? Nah, ini spesial nih teman-teman. Kata-kata Indonesia pertama kali muncul itu adalah pada abad ke-18. Khususnya di tahun 1847. Pada waktu itu ada dua orang peneliti, antropolog sekaligus juga etnologi. Yang pertama bernama James Richardson Logan, kemudian yang kedua bernama George Samuel W. Earl. Mereka berdua ini pernah menulis sebuah buku yang terbit setiap 1 tahun sekali. Judulnya adalah Journal Indian Archipelago Eastern Asia. Jadi sebuah jurnal yang isinya adalah meneliti dan memahami orang-orang yang waktu itu ada di Kepulauan Hindia Timur, khususnya wilayah Indonesia. Dan kata-kata Indonesia pertama kali muncul pada volume keempat, tepatnya di tahun 1850. Waktu itu Earl, sahabatnya Logan, si Earl ini memunculkan dua kata. Dia beranggapan bahwa sudah saatnya orang-orang Papua Melanosoid, orang-orang Melayu, kemudian orang-orang yang ada di tanah Jawa memiliki identitas yang berbeda. Dan ada dua calon yang dicalonkan, yaitu Indonesia dan juga Melayunesia. Tapi Earl lebih memilih kata-kata Melayunesia karena menurut Earl, bahasa-bahasa orang di Kepulauan Hindia Timur atau di Indonesia itu lebih banyak menggunakan bahasa Melayu, sehingga dia menyebut Melayunesia. Beda pandangan Earl, beda juga pandangan Logan. Logan lebih memilih kata-kata Indonesia karena memang Indonesia atau Indi ini lebih terkenal di kalangan bangsa Eropa, sehingga Logan mengambil kata Indonesia yang dibuang oleh Earl tadi. Ketika Earl menggunakan Melayunesia, Logan lebih memilih Indonesia. Dari kata Indonesia diganti U, O.
agar penyebutannya lebih mudah. Sehingga pada waktu itu Logan menyebut bahwa lebih tepat jika kepulauan ini kita sebut dengan nama Indonesia. Dan setelah itu 1850 ke atas, dalam setiap harian ataupun jurnal yang ditulis oleh Logan, beliau mempopulerkan kata-kata Indonesia sebagai kata-kata sebutan untuk orang-orang yang ada di wilayah Indonesia ini, teman-teman. Kata Indonesia semakin terkenal ketika di tahun 1884 seorang profesor dari Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian mempopulerkan kata-kata Indonesia ini. Profesor Adolf pada waktu itu adalah seorang antropolog yang sudah pernah melakukan perjalanan ke wilayah Hindia Timur. Beliau pernah mengembara ke wilayah Indonesia, baik itu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Ketika beliau pulang, beliau menuliskan sebuah buku yang mengangkat tentang kehidupan orang-orang Indonesia dan orang-orang Melayu. Buku tersebut kemudian dicetak dan disebarkan ke seluruh wilayah Eropa. Sehingga di Eropa muncul kata-kata bahwa Indonesia adalah nama untuk tanah di Hindia Timur tersebut. Setelah Adolf Bastian pada waktu itu mempopulerkan kata Indonesia, kata-kata Indonesia ini semakin sering didengar khususnya oleh para sarjana-sarjana Belanda yang akan datang ke Indonesia dengan membaca buku tersebut. Akhirnya kata-kata Indonesia ini menjadi salah satu sebutan kepada orang-orang yang ada di Hindia Timur. Dan kesempatan ini digunakan sangat baik oleh orang-orang Indonesia waktu itu. Pada tahun 1913, Suwardi Suryadiningrat atau yang kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara pernah membentuk sebuah dewan pers atau beberapa hal yang memuat tentang jurnal dan harian-harian. Beliau mendirikan sebuah organisasi bernama Indonesia Press Bureau. Keren kan namanya? Dilanjutkan pada tahun 1922, seorang tokoh muda kita yang waktu itu sedang menuntut ilmu di Belanda yang bernama Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau mendirikan sebuah organisasi yang bernama Indies Vereniging, namun diganti menjadi Indonesia Vereniging atau lebih dikenal dengan Perhimpunan Indonesia. Teman-teman pernah dengar Perhimpunan Indonesia? Pasti pernah dengar. Tidak lama kemudian disusul oleh seorang muda yang juga memiliki talenta yang luar biasa. Di tahun 1924 muncul nama Dr. Sutomo yang membuat sebuah perkumpulan mahasiswa berjudul Indonesia Study Club. Kemudian setelah itu nama Indonesia semakin menyebar dan menjadi salah satu tolak ukur perpolitikan, khususnya membangun jiwa-jiwa kesadaran akan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bermunculan satu demi satu organisasi-organisasi partai-partai politik yang membawa nama Indonesia. Sehingga pada tahun 1928, tanggal 28 Oktober, dalam Kongres Pemuda kedua yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda, pada waktu itu muncullah kata-kata Indonesia yang dijadikan sebagai satu bangsa. Dan puncaknya pada tahun 1939, Muhammad Husni Tamrin, seorang petinggi di Volkskrant. Volkskrant itu DPR-nya Indonesia di masa penjajahan waktu itu. Muhammad Husni Tamrin dan kawan-kawan pernah membuat sebuah mosi dan petisi untuk membuat agar Hindia Belanda diganti namanya menjadi Indonesia, walaupun pada akhirnya ditolak oleh Belanda tentunya. Dan kisah Indonesia pun semenjak itu semakin populer di mana-mana sampai pada akhirnya 1945 ketika kita dijajah dan juga diakuisisi oleh Jepang, hilang sudah nama Hindia Belanda ataupun Hindia Timur. Kita lebih dikenal dengan nama Indonesia. Apalagi setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan wilayah ini menjadi negara Indonesia. Mungkin itu sih kiranya kata-kata Indonesia yang pertama kali muncul di tahun 1847 sampai pada akhirnya 1945 diresmikan menjadi nama kita, Indonesia. Indonesia harga mati.